Majelis Hakim yang terhormat, sebagaimana telah kami uraikan di atas, oleh karena seluruh dakwaan tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan penuntut umum sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat 1 KUHP yang menyatakan, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Bahwa karena selama pemeriksaan perkara aku, terdakwa dalam status tahanan dan ternyata dari hasil pemeriksaan di sidang, terdakwa tidak terbukti melakukan kesalahan dan dibebaskan, maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan sesuai ketentuan pasal 191 ayat 2 KUHP yang menyatakan, dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena ada alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan. Bahwa karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka hak terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya sesuai ketentuan pasal 97 ayat 1 jungto pasal 1 angka 23 KUHP yang menyatakan, ketentuan pasal tidak kami bacakan yang mulia, bahwa karena terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, maka barang bukti yang disita dari terdakwa dan keluarganya harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan pasal 194 ayat 1 KUHP yang menyatakan, dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang bahwa barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Bahwa karena terdakwa tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan, maka biaya perkara aku harus dibebankan kepada negara sesuai ketentuan pasal 22 ayat 1 KUHP. Penutup sidang yang mulia, setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ini dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, dalam kurung keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat, dan keterangan terdakwa, maka kami tim penasihat hukum terdakwa Joni Gerard Plate memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Joni Gerard Plate. 2. Menyatakan terdakwa Joni Gerard Plate tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan seluruh tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. 3. Membebaskan terdakwa Joni Gerard Plate dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. 4. Memulihkan hak terdakwa Joni Gerard Plate dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya seperti semula. 5. Memerintahkan agar terdakwa Joni Gerard Plate dikeluarkan dari rumah tahanan negara. 6. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengembalikan seluruh barang bukti milik terdakwa Joni Gerard Plate yang sebelumnya telah disita dan atau diblokir untuk segera dibuka tanpa terkecuali. 7. Membebankan biaya perkara pada negara. Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang mulia beranggapan lain, penasihat hukum bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan. Atas dikabulkannya nota pembelaan ini kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 1 November 2023. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Joni Gerard Plate. Terima kasih yang mulia.